Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 2 di sini kami akan menjelaskan sekaligus memperhatikan zahir dengan nama perusahaan Kreativa Semesta. Sebelum melanjutkan pembahasan selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan saya Azri Syifa dengan NIM 20 10 11 200 412. Perkenalkan, saya Asri Fadila dengan NIM 20 10 11 200 413. Perkenalkan, nama saya Veronica Oktiani dengan NIM 20 10 11 20 0653. Perkenalkan, nama saya Galuh Adela Lokahita dengan NIM 20 10 11 200 462. Perkenalkan, saya Obed Edom Butar-Butar dengan NIM 2010 11 20 17 24. Untuk pertama kita membuat data baru, nama perusahaan PT Kreativa Semesta. Untuk alamat perusahaannya di Jalan Kemang Selatan, nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Untuk negara kita pilih negara Indonesia. Untuk kota kita pilih Jakarta. Untuk kode pos kita sesuaikan dengan soal, yaitu 12730. Untuk nomor telepon juga kita sesuaikan saja 021 719 6677. Lalu klik lanjutkan. Untuk periode akuntansi kita ganti menjadi bulan Januari. Untuk tahun kita rubah menjadi 2020 dan tutup buku akhir tetap Desember. Lalu lanjutkan. Setelah itu klik proses. Kita tunggu. Untuk jenis usaha kita pilih perdagangan umum. Lalu kita klik lanjutkan. Dan ya, kita proses. Untuk mata uang kita lanjutkan saja. Lalu kita klik selesai. Untuk selanjutnya kita masuk ke akun data dan alamat. Lalu kita klik tambah. Untuk ID kita ganti menjadi C-001, nama perusahaan Abadi Teleshop. Setelah itu kita ke alamat. Untuk alamat Jalan Kemuning nomor 12, Pamulang, Tangerang Selatan. Lalu kita rekam. Setelah itu tambah kembali sama seperti tadi. Jadi kita rubah menjadi C002. Untuk nama perusahaan Surya Pon. Lalu kita ke alamat, isi alamat. Untuk alamatnya di Jalan Kosambi nomor 145 Cirebon, Jawa Barat.
lalu kita rekam. Untuk selanjutnya kita tambah kembali, diganti menjadi C strip 003 untuk nama perusahaan Klinik Pon. Lalu kita ke data alamat. Untuk di alamat Jalan Tomang Raya nomor 17 Jakarta Barat. Lalu kita rekam. Begitupun seterusnya. Kita ganti lagi menjadi C004 untuk nama perusahaan Makmur Pon. Untuk alamat Jalan Mampang Raya nomor 08 Jakarta Selatan. Lalu kita rekam, lalu tambah kembali, kita ganti masuk ke akun vendor. ID kita rubah menjadi P strip 001 untuk nama perusahaan PT Invidigo. Lalu ke alamat Jalan Cipto nomor 90 Batam. Lalu kita rekam. Selanjutnya kita ubah lagi menjadi P002 untuk nama perusahaan PT Java Tekno, ke alamat Jalan Garuda nomor 89 Cakung. Jakarta Timur. Kita rekam, lalu selanjutnya kita rubah lagi menjadi vendor P strip 003 untuk nama perusahaan PT Permata Indah. Untuk alamat Jalan Elang nomor 45 Bandung, Jawa Barat. Lalu kita merekam kembali. Selanjutnya kita rubah lagi menjadi P strip 004 untuk nama perusahaan PT Rancang Perdana. Untuk alamat Jalan Kemuning nomor 23 Jakarta Pusat. Lalu kita rekam. Untuk selanjutnya kita rubah lagi menjadi P strip 005 untuk nama perusahaannya PT
fokus, konvensindo. Untuk alamat Jalan Pucung nomor 45 Jakarta. Lalu kita rekam kembali ya. Setelah kita masuk ke akun satuan pengukur, kita pilih unit, nama satuan juga unit, setelah itu tutup. Terus selanjutnya kita masuk ke akun data barang untuk persediaan. Yang pertama itu kode barang B-strip 001, deskripsi baterai Samsung. Lalu kelompok barang kita rubah terlebih dahulu. Deskripsi barang baterai Samsung Galaxy. Untuk barang kita ubah produk 1 menjadi baterai. Kita rekam. Produk 2 kita edit juga menjadi aksesoris. Setelah itu kita rekam kembali. Dan untuk produk 3 kita edit menjadi handphone. Yang pertama kita pilih baterai. Yang kedua casing, kita pilih baterai. Lalu selanjutnya kode barang B002. Untuk deskripsi baterai Nokia. Selanjutnya barang ketiga B003, deskripsi baterai BlackBerry. Kita rekam. Begitupun selanjutnya BC004, deskripsi headset. Untuk kelompok barang masih di baterai. Kelompok barang kita rubah menjadi aksesoris. Setelah itu kita rekam. Selanjutnya B005, deskripsi charger. Untuk selanjutnya kita ubah menjadi H001, deskripsi BlackBerry. Short. Untuk kelompok barang kita rubah menjadi handphone. Lalu kita rekam. Kita pilih pieces. Satuan dasar kita pilih unit. Untuk selanjutnya sama, kelompok barang masih handphone. Untuk deskripsi Sony, Xperia Z. Rekam. Selanjutnya untuk kode barang menjadi H003. Untuk kelompok barang tetap handphone. Untuk deskripsi Nokia, satu dasar tetap kita rubah menjadi pieces. Untuk satuan dasar kita pilih unit. Rekam. Setelah itu selanjutnya untuk kode barang H004, deskripsi Samsung 3 mini. Satuan dasar kita rubah menjadi unit. Untuk kelompok barang tetap handphone. Setelah itu kita rekam. Selanjutnya 005, deskripsi barang casing Nokia. Untuk kelompok barang kita rubah menjadi casing. Kita rekam. Setelah itu kita tutup. Rekening, kita klik tambah, terubah menjadi bank BCA. Lalu
Piutang usaha kita rubah menjadi piutang dagang. Persediaan kita rubah menjadi persediaan handphone. Persediaan 2 kita rubah menjadi persediaan baterai. Persediaan 3 kita edit juga menjadi persediaan casing. Untuk persediaan 4 kita edit menjadi persediaan aksesoris. Untuk mesin dan peralatan kita edit menjadi peralatan saja. Setelah itu tutup, klik setting, lalu kita pilih saldo awal akun. Kita masukkan untuk kas kecil, nilainya 5 juta. Untuk kas Rp30 juta, dan untuk Bank BCA 150 juta. Piutang dagang 24 juta. Lalu persediaan handphone 84.200.000. Persediaan baterai 4.325.000. Persediaan casing 500.000. Dan untuk persediaan aksesoris 2.775.000. Asuransi dibayar di muka 3.325.000. Untuk peralatan 4 juta. Untuk kendaraan 150 juta. Lalu akumulasi penyusutan minus 70 juta. Minus 703.125.000. Akumulasi penyusutan kendaraan juta. Utang usaha 85 juta. Utang komisi penjualan 771.875. Untuk utang gaji dan upah 16.350. Untuk modal di setor 230 juta. Untuk laba ditahan 100.300.000. Lalu kita rekam. Setelah itu masuk ke menu setting, pilih saldo awal piutang usaha. Isi saldo utang, nama pelanggan Abadi Teleshop. Untuk tanggal kita rubah menjadi 27 Desember. Nomor invoice INP strip 01. Untuk nilai piutang 5.500.000 min 10.32. Lalu kita rekam. Selanjutnya untuk yang kedua, nama pelanggan Suryapon. Tanggal kita rubah menjadi 31 Desember. Nomor invoice INP 002. Untuk nilai piutang 7.500.000. Termin sama 10.32. Lalu kita rekam. Untuk selanjutnya, nama pelanggan Abadi Teleshop. Tanggal dirubah menjadi 31 Desember. Nomor invoice ENP 03. Nilai piutang juta. Untuk termin 10.32 kita rekam. Untuk selanjutnya
Nama pelanggan Klinik Pon. Untuk tanggal kita rubah menjadi tanggal 30 Desember 30 November. INP 04 untuk nilai piutang 4 juta. Termin sama 10 30 2. Lalu kita rekam. Setelah itu kita lanjut lagi ke Makmur Pon. Nama pelanggan Makmur Pon kita rubah tanggal menjadi 27 November. INP 05 untuk nilai piutang 5 juta. Termin sama 10 32. Setelah itu kita rekam. Lalu kita tutup. Lanjut ke menu setting. Pilih saldo awal utang usaha. Untuk nama pemasok PT Invidigo. Untuk tanggal kita rubah menjadi 20 Desember. Nomor invoice INP 01, nilai hutang 30 juta. Untuk termin 10 30 2. Lalu kita rekam. Klik baru. Untuk selanjutnya pemasok PT Japatekno. Untuk tanggal kita rubah menjadi 1 Desember. Nomor invoice INP 02, nilai utang 25 juta. Untuk termin 10 30 2. Lalu kita rekam. Lanjut lagi ke selanjutnya untuk pemasok PT Permata Indah. Tanggal kita rubah menjadi 1 November. Nomor invoice INP 03. Nilai hutang 15 juta. Untuk termin 10 30 2. Lalu kita rekam. Lanjut. Untuk pemasok PT Rancang Perdana kita rubah tanggal menjadi 15 November. Untuk nomor invoice INP 04. Nilai utang 5 juta. Untuk termin 10 30 2. Lalu kita rekam. Selanjutnya untuk nama pemasok yang selanjutnya PT Fokus Konvensindo. Tanggal diubah menjadi 30 November. Untuk nomor invoice INP 05. Untuk nilai utang 10 juta. Termin 10 30 2. Rekam. Setelah itu kita tutup. Lanjut lagi menu setting saldo awal. Pilih ke saldo awal persediaan. Klik baru. Untuk stok 40. Untuk harga pokok satuan 50. Kita rekam. Selanjutnya untuk stok awal 25. Harga pokok satuan 45. Lanjut untuk baterai BlackBerry stok awal 20. Harga pokok satuan 60. Lalu rekam. Selanjutnya untuk headset stok awal 15. Harga pokok 125. Lanjut untuk charger stok awal 12. Harga 75. Untuk stok awal 5. Harga pokok 10. Untuk harga lanjut Sony Xperia untuk stok awal 10. Harga pokok 3 juta. Lalu untuk Nokia stok awal ada 6. Harga pokok satuan 1.200.000. Lalu begitupun selanjutnya kita klik stok awal 15. Harga pokok satuan 2.800.000. Selanjutnya untuk casing Nokia stok awal
10 harga pokok satuan stok awal 50, lalu kita tutup. Transaksi selanjutnya itu data harta tetap. Nah, data harta tetap ini ada di menu data klik data harta tetap. Setelah itu kita klik tambah, kita input mobil Toyota Avanza. Nah, setelah itu kita kelompokkan 8 tahun, kendaraan roda 4, terus kita klik OK, terus tanggalnya kita sesuaikan 5 Januari 2019, terus nya ada di 150 juta. Nah, nilai residunya itu 0, berarti kita klik rekam. Oke, iya. Nah, setelah itu kita input kembali sesuai dengan ini peralatan, berarti komputer, terus kelompoknya berarti peralatan, terus kita sesuaikan tanggalnya 1 April 2019, harga belinya 4 juta. Nah, karena ada nilai residu, kita kasih nilai residunya 250. Nah, setelah itu rekam. Oke, iya, terus sudah diinput, kita tutup. Nah, selanjutnya untuk transaksi 1 yaitu sewa dibayar di muka, ada pada kas dan bank. Terus kita klik kas keluar, setelah itu kita bikin baru, input data, penerimanya kita bikin baru, yaitu itunya tipenya Otters, perusahaannya properti EPT Properti Jaya. Nah, kita rekam, kita pakai itu, kita klik mana ya, properti Jaya. Oke, setelah itu tanggalnya kita sesuaikan tanggal 1 Januari, klik OK. Setelah itu kodenya sewa dibayar muka, kita masukkan nilainya 6 juta sebesar, memonya kita ganti dulu pembayaran sewa kantor, kita klik rekam, batal. Selanjutnya untuk transaksi yang kedua, pembelian aktiva, berada pada menu pembelian, invoice, terus baru, jangan lupa kita checklist jasa dan tunai. Nah, nama pemasoknya dikarenakan tidak ada, berarti kita bikin baru, jasa elektronik. Input data, printer, HP, injek. Nah, untuk kodenya peralatan kita oke. Setelah itu diterimanya 1, harga barangnya 500.000, pajaknya jangan lupa kita masukkan, atau deal peralatan sama juga 1, terus 4 juta harganya, kita klik, pajaknya jangan lupa. Nah, selanjutnya AC1 PK. Nah, kode akunnya juga sama, peralatan oke. Habis itu yang di order 1 juga, harganya 2 juta, terus pajaknya jangan lupa juga, oke. Nah, ininya juga disesuaikan tanggalnya 2 Januari. Oke, kita sesuaikan juga 2 Januari. Nah, sudah rekam, batal, tutup. Nah, untuk transaksi yang ketiga itu pembayaran piutang dengan giro mundur. Nah, pada transaksi ketiga ini berada pada menu penjualan, terus pembayaran piutang usaha, klik baru, dari dikarenakan giro berarti gironya kita klik dari Abadi Teleskop. Oke.
Nah, invoice tanggalnya kita sesuaikan tanggal 3 Januari. Untuk invoice-nya berarti INV01. Oke. Setelah rekam akan muncul informasi transaksi giro. Kita masukkan nama gironya BG 125. Nah, jatuh temponya 30 Januari. Oke. Rekam. Iya. Selanjutnya tutup. Selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai transaksi keempat hingga transaksi ketujuh. Transaksi keempat adalah pembayaran hutang. Kita ke modul pembelian, kemudian pembayaran hutang usaha. Kita klik, lalu klik baru. Kita ganti tanggalnya menjadi 4 Januari 2020 dengan penerimanya adalah PT Indivigo. Kita klik PT Indivigo, kemudian OK dengan nomor invoice 001 sebesar 30 juta rupiah dengan jumlah dibayar 30 juta rupiah, lalu klik rekam, kemudian tutup. Kita ke transaksi berikutnya yaitu transaksi 5, pembelian pendapatan bunga bank. Kita ke modul kas dan bank, lalu klik baru, kas masuk dari bank BCA. Karena bank BCA belum ada, kita buat baru dengan tipe orders. Perusahaannya adalah bank BCA. Kita klik OK. Kemudian kita klik bank BCA yang sudah kita buat tadi. Tanggalnya kita ubah menjadi 4 Januari 2020. Dengan kode pendapatan bunga. Karena pendapatan bunga tidak ada, kita edit pendapatan lain menjadi pendapatan bunga. Kita klik pendapatan lain, kemudian kita ubah menjadi pendapatan bunga. Setelah itu kita rekam dan kita pilih pendapatan bunga dengan nilai 2.500.000. Lalu klik sebesar 2.500.000. Lalu klik rekam, kemudian kita tutup. Selanjutnya adalah transaksi ke-6 yaitu penjualan barang secara kredit. Kita ke modul penjualan, kemudian ke invoice penjualan, lalu klik baru dengan nama pelanggan yaitu Suryapon. Kita klik Suryapon, kemudian tanggalnya adalah 5 Januari 2020 dengan kode barang yang pertama B001 yaitu baterai Samsung Galaxy dikirim sebanyak 5 dengan harga satuan 130.000 dengan total 650.000 dengan pajak 10%. Kemudian barang yang kedua adalah H002 yaitu Sony Xperia Z dikirim sejumlah 3 buah dengan harga satuan 4.500.000 dan totalnya menjadi 13.500.000 dengan pajak 10%. Kemudian barang ketiga adalah dengan kode H004 yaitu Samsung S Mini. Kita klik, kemudian dikirim sebanyak 5 buah dengan harga satuan 3.300.000, totalnya menjadi 16.500.000 dengan pajak 10%. Barang selanjutnya dengan kode B002 yaitu baterai Nokia. Kita klik baterai Nokia, dikirim sejumlah 6 buah dengan harga satuan Rp100.000, totalnya menjadi Rp600.000 dengan pajak 10%. Kemudian barang selanjutnya adalah dengan kode B004 yaitu headset. Dikirim sejumlah 8 buah dengan harga satuan Rp150.000, harga totalnya menjadi Rp120.000 dan pajaknya 10%. Kita rubah tanggal pengiriman menjadi 5 Januari 2020 dan salesman-nya adalah Ardan. Kita edit baru, namanya adalah Ardan. Jabatannya sebagai marketing. Kemudian kita klik OK. Karena di situ ada biaya pengantaran. Kita klik biaya lain-lain yaitu 100.000. Kita masukkan. Lalu klik rekam. Kemudian kita tutup. Transaksi berikutnya adalah transaksi 7 yaitu biaya bensin, parkir, dan tol. Kita ke kas dan bank,
lalu akunnya adalah kas kecil, penerimanya adalah Ardan, dengan tanggalnya 7 Januari 2020. Kita klik beban ikan tadi menjadi beban bensin, parkir, dan tol. Kemudian kita klik rekam. Sebesar Rp800.000. Kita klik di atas sebesar Rp800.000 dan klik rekam, kemudian kita tutup. Selanjutnya kita masuk ke transaksi 9. Kita masuk ke kas dan bank, lalu klik kas masuk, kita buat yang baru, kita tulis darinya dengan yang baru, kita masukkan perusahaannya yaitu perusahaan Bu Endah. Lalu kita masukkan tipenya dengan tipe Author. Setelah itu rekam, lalu klik OK. Lalu kita masukkan juga tanggalnya yaitu di tanggal 9 Januari 2020. Setelah itu kita masukkan kodenya dengan kode modal di store. Setelah itu kita masukkan nilainya 150 juta. Setelah itu kita rekam dan kita tutup. Selanjutnya kita masuk ke transaksi 10. Di sini kita masuk ke menu pembelian, lalu kita klik invoice pembelian, masuk yang baru, lalu nama pemasoknya dengan nama PT Japa Teknok. Lalu kita masukkan tanggal waktunya dengan tanggal 10 Januari 2020. Lalu di sini juga kita klik tunai, lalu kita masukkan deskripsi no barangnya yaitu BlackBerry diterima sebanyak 4 dengan harga 1 juta dengan total 4 juta. Lalu kita masukkan pajaknya. Lalu kita no barang kedua, kita masukkan Nokia dengan diterima 5 dengan harga 800.000 dengan total 4 juta. Lalu kita masukkan juga pajaknya. Kita masuk ke yang ketiga yaitu charger dengan sebanyak diterima 8 dengan harga 75.000 lalu dengan total 600. Lalu kita masukkan juga pajaknya dengan kita masukkan biaya lain-lainnya sebanyak 100.000. Lalu kita masukkan tanggal penerimaannya dengan tanggal yang sama, lalu selesai kita rekam dan kita tutup. Selanjutnya kita masuk ke transaksi 11. Kita masuk ke menu penjualan, lalu kita klik invoice penjualan, kita buat yang baru, lalu kita masukkan nama pelanggannya yaitu Abadi Tresop. Lalu kita masukkan tanggal fakturnya yaitu di tanggal 17 Januari 2020. Lalu kita masukkan no barangnya yaitu dengan nama barang casing Nokia dikirim sebanyak 4 dengan harga 100.000, totalnya yaitu 400. Kita masukkan juga pajaknya. Lalu kita masukkan ke yang kedua yaitu baterai BlackBerry dikirim sebanyak 5 dengan harga 12.000 dengan total 600.000. Kita masukkan juga pajaknya. Lalu kita masukkan juga tanggal pengirimannya dengan tanggal yang sama yaitu di tanggal 17 Januari 2020. Lalu kita masukkan juga salesmannya dengan nama Ardan. Lalu setelah itu kita rekam dan kita tutup. Baik, selanjutnya kita masuk ke transaksi 8. Di sini kita masuk ke menu penjualan, lalu kita klik invoice penjualannya. Lalu kita buat yang baru, kita masukkan nama pelanggan dengan nama Abadi Telestop. Lalu kita masukkan juga tanggal fakturnya di tanggal 8 Januari 2020. Kemudian kita checklist juga jasa dan tunainya. Setelah itu kita masukkan deskripsi pesanan dengan deskripsi servis handphone. Lalu kita masukkan kodenya, kita buat yang baru dengan klarifikasi pendapatan usaha. Lalu kita masukkan juga nama keterangannya dengan nama pendapatan jasa servis. Setelah itu rekam dan kita oke. Lalu dikirim sebanyak 8 dengan harga 500.000, totalnya 4 juta. Kita masukkan juga pajaknya. Lalu kita masukkan juga tanggal pengirimannya di tanggal yang sama yaitu tanggal 8 Januari 2020. Lalu kita masukkan deskripsi keduanya yaitu pemasangan casing. Pemasang casing, lalu kita masukkan kodenya di kode pendapatan klarifikasi pendapatan usaha dengan
nama pendapatan jasa pemasangan casing. Lalu kita kirim sebanyak 5 dengan harga 100.000 dengan total 500.000. Kita masukkan juga pajaknya. Lalu kita masukkan salesmennya Ardan sebagai marketing, biaya lain-lainnya sebesar 50.000. Lalu selesai dan tutup. Oke, selanjutnya klik pembelian, kemudian klik baru. Selanjutnya pilih menu tanggal pada penyesuaian persediaan, klik saja tanggal. Oke. Lalu di bawahnya ada kolom hari ini, kemudian pilih yang awal bulan periode akuntansi, kemudian masukkan tanggal, di sini tanggal 20. Lalu klik OK. Masuk ke kode, terus pilih akun. Kita scroll ke bawah, casing Nokia. Masukkan jumlahnya, yaitu sebesar -20. Lalu klik akun, terus pilih beban dan pendapatan. Kita ganti atau kita edit menjadi kerusakan dan kerugian material. Oke, sudah rekam. Lalu masukkan yang di bawahnya, yaitu kode, terus baterai Samsung, terus masukkan jumlahnya berapa, yaitu -10 pieces. Selanjutnya masuk ke akun, terus pilih, kita scroll ke bawah. Nah, jika sudah dipilih, lalu kita rekam, klik batal, lalu tutup. Kemudian masuk ke penjualan, klik menu piutang usaha, lalu klik klinik iPhone, klik kanan, lalu pilih write off. Masukkan tanggal, seperti biasa klik hari ini, kemudian pilih awal periode akuntansi, klik tanggal berapa yang ingin kita masukkan, yaitu tanggal 24, klik OK. Lalu masukkan jumlah atau nominal uang. Jika sudah masuk ke penghapusan piutang, kita edit beban perkiraan penjualan, kita edit menjadi kerugian piutang usaha. Lalu kita klik rekam. Klik rekam. Kemudian tutup. Lalu masuk ke transaksi berikutnya, yaitu giro masuk. Klik giro masuk. Di sini klik OK. Kemudian kita klik batal. Kita klik tutup. Kemudian masuk ke transaksi jurnal umum. Kita pilih tanggal. Lalu masukkan awal periode akuntansi. Masukkan tanggal, lalu klik OK. Pilih kode akun, kita klik di sini beban sewa kantor, kita masukkan nominalnya. Selanjutnya yang bawahnya, yaitu klik sewa dibayar muka, kita masukkan nominalnya. Di sini kita bikin di kredit. Oke, klik tutup. Mungkin hanya ini yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.